Saudara-saudara semua, selamat pagi. Teman yang di Oren, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Mazmur 139. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Hokit. Terima kasih Tuhan, kita bersama Samuel dan Daud bersama berjalan. Dan kita juga melihat bagaimana kehidupannya Saul, yaitu seorang kesatria yang dalam penderitaan dan mati di dalam peperangan. Dan di akhir dari peperangan, dan pergi untuk mencari peramar pemanggil arwah yang memanggil arwah yang dikenal. Dan melalui alwa Samuel ini, bagaimana dia akan mati dalam peperangan, yaitu suatu yang sangat tragis. Dan sampai tempat yang paling penting dia tidak bisa berbalik. Dan akhirnya dengan jalan begini dan akhirnya mengakhiri dari riwayat kehidupannya. Dia bukannya orang yang tidak bertanya, tapi dia walaupun sudah bertanya tapi juga tidak mendengar, tapi sudah mendengar dan juga tidak mau berubah. Ini tragedis ini sebenarnya bisa juga dihindari. Sebenarnya kehidupan yang ada Tuhan, di dalam Tuhan, tidak usah jangan sampai sini. Dan yang satu lagi Daud, dan juga banyak mengalami kesulitan. Dan kadang kita juga berpikir kenapa bukannya sesudah Saul meninggal baru mengurapi Daud. Dan dia diurapi menjadi satu ketidakseimbangan di dalam hatinya Saul. Dan di dalam hatinya ingin membunuh Daud. Sebenarnya tidak bisa tentram dari tidurnya. Jadi kita mulai itu dari pengejaran. Dan kemungkinan juga tidak sedikit waktu dan tahun. Dan kita melihat tuh karakternya Daud, dia tuh dicobain dan bagaimana dia dibentuk. Kadang bisa dan kadang juga tidak bisa. Dan karena takut kekuatannya sangat besar. Dan kadang dia juga tidak bisa melewatinya. Jadi karena keadaan hampir mati ini dan karena tergesa-gesa dan jangan sangat tidak baik, bagaimana dengan cepat untuk berbelok ya. Jadi perumpama seekor kijang dikejar sama macan tutul ya. Kalian pernahkah melihat pada ini? Jadi di saat berlari, jadi berpikir mesti berlari kemana bisa lepas. Jadi untuk menyelamatkan dirinya itu mesti cepat berbelok. Dan kita melihat Daud di dalam perlindungan Tuhan, Daud mengalami dengan ini. Dan akhirnya sampai yang terakhir sama di skala ini. Jadi orangnya juga di dalam perampasan orang Amalek. Dan orang yang mengikuti Daud juga ingin membunuh Daud. Dan di situ Daud dengan cepat berbelok. Dan dengan sepenuh hati mengandalkan Tuhan.
Jadi dengan bagaimanapun juga terhadap orang yang mengikutinya ya, dan juga keluarganya yang mengikutinya orang Yahudi juga bagaimana mengejar orang ini, dan akhirnya Tuhan memakainya menjadi dalam kemenangan. Jadi dalam sekejap. Jadi saat kita dalam tekanan dan kita juga bisa melepaskan, kan kita merasakan besar dan kecilnya dan apapun tidak bisa kita lakukan. Dan bisa kita berpikir dengan begini, kita tuh dalam tidak pikiran yang tidak ada dalam Tuhan. Kita sebenarnya ada Tuhan untuk kita andalkan. Bapak sampai tempat yang paling bawah dan tidak berdaya, kita tetap ada Tuhan. Bisa kita berbalik dan berpegang pada Tuhan, Tuhan pasti akan berpegang pada kita. Bisa kita dalam kesulitan ini, Tuhan Daud berkata dengan kita. Dan kita melihat lagi 1 Samuel pasal 31. Yaitu dengan sejarah menceritakan tentang kehidupan seseorang. Dari situ dalam keadaan itu bagaimana dia berpikir. Dan dia dengan Tuhan hubungannya bagaimana. Dan terima kasih Tuhan kita ada Mazmur. Jadi dengan Mazmur ini kita menceritakan tentang Daud. Semua yang terjadi dalam riwayatnya itu memberitahukan bagaimana tentang Daud dan reaksinya. Dan kami tahukah dengan dalam hatinya Daud dan bagaimana dia berdoa. Karakternya yang benar dalam kepribadian itu orangnya bagaimana. Terima kasih Tuhan karena Mazmur 139 adalah salah satu Mazmurnya dari Daud. Dia itu menceritakan tentang isi hatinya yang paling dalam dan menulis bagaimana dia menulis bagaimana berpikir. Terima kasih karena Tuhan karena ada Mazmur kita bisa tahu melihat bagaimana hati seseorang. Kadang banyak orang tidak memahami kalau dia tuh ada isi hati yang paling dalam. Dia setiap hari melakukan kegiatannya dan tidak tahu di dalamnya bagaimana berpikir. Dan tidak tahu mereka berpikir bagaimana reaksinya. Yang dalamnya bagaimana datang maka reaksinya itu bagaimana. Dan mereka tidak tahu dalam hatinya yang paling dalam. Sebenarnya dalam hatinya yang paling dalam itu sebenarnya masih bisa banyak berbelok. Di dalamnya ada Tuhan. Dan boleh berbicara dengan Tuhan. Dan boleh juga mengambil suatu keputusan yang berbeda. Bukannya karena ada tekanan saya baru bereaksi atau berpikir ya. Kalian juga boleh berpikir, bereaksi dulu. Kalian boleh berdoa dulu baru bereaksi. Pertama kalian boleh menjamah tangan Tuhan dan baru menyuruh Tuhan bereaksi. Jadi kamu tidak usah bereaksi dulu. Kalau kamu berkata pada di sini kalau kita ada Tuhan, bukan kamu ada Tuhan. Tuhan ada Tuhan yang membuat perjanjian dengan kamu. Ini ada suatu perjanjian. Bagaimana dengan datang? Bagaimana memberkati kita? Dia pasti akan datang untuk membimbing kita. Dia pasti bersama dengan kita. Dan kita meninggalkan kita atau jalan pergi. Jika kita ingin membuang, Tuhan yang membuat perjanjian dengan kita tidak akan meninggalkan kita. Jadi dia adalah pertolongan kita yang setiap saat. Dan kita juga bisa mengandalkannya.
Dan kita juga bisa begini berdoa. Dan kita berterima kasih pada Tuhan ada Mazmur pasal 139 dan bisa melihat dengan isi hati kita yang dalam dan juga bisa berintrospeksi diri dengan hati kita dan semua kita taruh dalam hati kita. Dan situ contohnya seperti Daud, yaitu doanya. Maka di dalam doa ini kita mempunyai satu dalam hati yang berbeda. Jadi kita bisa tahu dalam hati kita yang dalam dan firman Tuhan bisa masuk di dalam hati kita yang paling dalam. Bisa kita bisa menjawab dengan Tuhan seperti Daud juga bagaimana menjawab Tuhan. Mazmur 139. Sebenarnya kita juga sangat kenal dengan Mazmur ini. Dan sini Mazmur ini sangat satu introspeksi yang penglihatannya sangat istimewa. Dan kita bisa melihat tuh Daud dengan Tuhan ada hubungan sangat dekat. Ini 14 ayat ini tuh ada langsung bicara dengan Tuhan, bukannya berbicara dengan orang lain. Orang yang sangat dikenal dengan kehidupannya, jadi tidaklah bisa kita melihat Daud berpikir dan doanya. Sebenarnya Tuhan membuka pintu buat kita. Boleh katakan kita ini kepo ya, ingin tahu ya. Dan Tuhan berbicara apa urusannya dengan kita. Seperti kita mendengar, mengintip omongan orang. Sebenarnya inilah kata dari Tuhan. Maka ditulis di dalam Mazmur ini menjadi firman-Nya Tuhan dan berbicara dengan kita. Sebenarnya kita sepertinya menguping pembicaraan orang, tapi sebenarnya kita belajar bagaimana berdoa kepada Tuhan, sangat dekat dan erat dengan Tuhan dan berbicara. Sebenarnya dalam keadaan sangat tertekan dan tergesa-gesa dan saya menghimbau kalian juga dengan begini berdoa. Sebenarnya gereja 611 ada satu hal yang dari kebiasaan. Bolehkah kalian datang untuk bernubuat pada saya? Sebenarnya kita sendiri nggak bisa berdoa. Dan selalu ingin orang lain berdoa pada dia. Kalian sendiri bisa berdoa sendiri. Dan kalian boleh sendiri membaca Alkitab dan banyak membaca Mazmur. Pribadi bagaimana berdoa kepada Tuhan. Kalian dengan saya juga sama bagaimana jalan berdoa dengan Tuhan. Kemungkinan pertama kalian akan kacau balau. Satu kata-kata juga tidak bisa dibicarakan. Dan kalian akan mengurangi itu berkata-kata satu kata. Dan kalian mulai menulis doa kalian. Memahami tentang keadaan diri kalian sendiri. Maka doa kalian akan bertambah baik. Ini adalah doanya Daud. Atau terima kasihnya Daud. Dan juga boleh juga menjadi doanya kita. Tema pertama ayat 1-6. Itu pengetahuan yang ajaib. Itu memberitahukan mengenal Tuhan. Tuhan mengenal saya dan saya mengenal Tuhan. Tuhan mengenal saya. Dan Daud sampai di titik ini. Dia mengenal Tuhan yang mengenalnya. Ini dua ayat ini bagaimana Tuhan mengenal saya. Dan akhirnya Daud mendapatkan satu pengetahuan ini. Dan Tuhan, kamu tahu saya. Sekarang saya tahu kamu tahu saya. Daud berkata ini pengetahuan ini sangat ajaib. Tuhan, engkau sudah menyelidiki saya. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Pertama ini memanggil namanya Tuhan. Memanggil Tuhan yang membuat perjanjian. Ada hubungan dengan saya, ada bagiannya. Mengenalnya.
Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Menyelidiki itu akhirnya itu melewati. Jadi sangat jelas melihat saya. Sebenarnya banyak orang tidak jelas dengan tidak paham dengan kepribadian sendiri. Kita semua orang banyak juga buta. Sebenarnya kita merasa kenal dengan tempat kita. Sebenarnya lebih tidak memahami diri sendiri. Daud berkata, Tuhan engkau memahami saya luar dan dalam. Yang itu menyelidiki itu melewati hati saya yang paling dalam. Bukan hanya melalui luar mengenal saya, tapi dari dalam juga engkau mengenal saya. Dan juga di dalam saya juga tidak ingin memahami dan menghadapinya. Ingin melupakan semuanya. Ini juga dari dalam engkau mengenal saya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dari jauh engkau sudah melihatnya. Engkau sudah mengetahuinya. Bukan hanya pikiranku sendiri, yaitu pikiran aku yang di belakang. Sebenarnya aku sendiri tidak tahu tujuannya, tapi Tuhan engkau pun mengetahuinya. Saya tahu pikiranku sendiri, tapi saya tidak memahami pikiranku yang di belakang dan tujuannya. Tapi Tuhan engkau mengetahuinya. Engkau jauh sudah mengetahuinya. Karena engkau adalah Tuhan yang berperjanjian dengan saya. Engkau adalah Tuhan. Saya duduk dan berdiri. Itu berdiri itu adalah reaksi yang sangat istimewa. Dan kalian bagaimana berdiri? Dan karena suatu saat saya ingin berdiri ya, saya tidak bisa tidur lagi. Saya mesti bangkit untuk bekerja. Dan saya seorang yang menulis karangannya. Dalam hati saya, di pikiran saya banyak pikiran. Di saat pikiran ini datang, dan saya mesti duduk langsung menulis. Kalau tidak, tuh akan lupa. Ada orang kadang-kadang hatinya tidak tentram. Di dalamnya tuh terus berkobar ya, karena semua banyak gosip, dan maka dia juga ingin bangkit. Jadi untuk memberitakan berita buruk, dan akan menulis WhatsApp buat temannya untuk menjelek-jelekan orang lain, akan memberitakan gosip ya. Dan Tuhan berkata ini pun juga saya tahu. Pikiranmu dari belakang ini saya juga memahaminya. Saya berdiri dan duduk, kau pun mengerti pikiranku. Dan bagaimana berdiri dan berlari, Tuhan pun juga mengetahui, mengerti. Yaitu mengerti, itu introspeksi itu adalah itu kata-kata yang sangat kental ya. Jadi umpama tuh mengambil satu pengki gitu ya, semacam ini saringan gitu untuk mengambil padi, dan ari-arinya padi di saat ditapis ya, maka angin bertiup akan terbang, dan akhirnya bisa lagi menerima satu padi, maka akan membersihkan padi itu, dan ari-arinya akan terbang karena kena angin ditiup, yaitu sepertinya disaring. Jadi semua pun akan terlihat keluar, dan semua yang bukan yang miliknya Tuhan akan terlihat semua. Dan di sini membicarakan bagaimana Tuhan mengintrospeksi kita.
setiap pikiran kita pun Tuhan akan terungkap semua. Dan Tuhan akan lihat dengan jelas. Padi dengan ari-ari tidak mungkin bisa ditumpuk bersama. Bagaimana menutupi semua ini juga di bawahnya padi, semua akan terlihat terungkap. Dan seperti ditiup dengan angin. Dan Daud juga berkata, engkau juga melihat dan introspeksi. Engkau mengintrospeksi semua yang saya pikirkan, pikiran saya, dan juga semua reaksinya dan karakternya. Selain karakter yang sebelum dilakukan, tujuan dari belakangnya Tuhan sudah mengetahuinya. Lidahku keluar perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Tuhan yang menciptakan saya, yang membuat perjanjian dengan saya. Luar dalam Tuhan yang mengenal saya. Lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui, tidak ada satupun yang tidak kau ketahui. Supaya dalam ini sudah kata kosakata dan pikiran dalam pikiran saya. Dan berkata, engkau pun mengetahuinya. Apalagi yang sudah saya kata-kata yang sudah saya keluarkan. Kadang-kadang perkataan itu yang sudah kita katakan kita menyesal. Tuhan engkau pun mengetahui. Daud berkata, Tuhan engkau pun mengetahuinya. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Yaitu membelakang, itu mengurungnya. Itu dikurungnya. Dan di depan tuh membicarakan bagaimana tentang karakternya Daud. Sebenarnya karakternya Daud itu bagaimana juga dikendalikan Tuhan. Dan dengan tidak sengaja ya Daud memotong jubahnya Saul. Dan Tuhan memberitahukannya. Dan Daud berkata, engkau sekiranya mengelilingi saya, mengurung aku. Ya satu dikurungnya. Dan saya tidak tahu apakah kalian senang dengan foto ini. Jadi tidak bebas. Sebenarnya Tuhan tidak ingin Daud masuk di dalam kesalahan yang besar ini. Tapi kalau sudah ingin terus juga kalian juga bisa. Dan akan sulit untuk berbalik. Dan Daud berkata, entah mengurung saya, tanganmu menaruh di atas aku. Saya adalah orang milikmu. Saya ada orang milikmu. Engkau mengenal saya. Di saat saya mempunyai keputusan yang banyak yang bisa. Engkau di dalam hatiku, tanganmu menaruh di atasku. Saya adalah milikmu. Saya itu pengetahuan ajaib-ajaib. Yang artinya ada dua keajaiban. Keajaiban ada keajaiban. Itu pengetahuan dari keajaiban. Tuhan, dengan ini engkau mengenal saya. Saya berjalan, ini satu karakter yang saya jalankan ini. Di saat jalan yang saya pilih, Tuhan engkau mengenal saya. Dan juga dalam satu peraturan yang saya itu dalam hatiku, tanganmu menaruh di atas kepalaku. Itu pengetahuan-pengetahuan yang ajaib. Enggak Tuhan yang begini. Daud berkata, aku tidak bisa mengetahui. Di saat Daud dengan ini memotong jubahnya,
Daud. Ya, perkataan ini tidak bisa diintrospeksi. Saya melakukan ini. Dan saya pun tidak tahu kalau Tuhan itu di sisinya saya. Dan masih banyak yang tidak bisa saya introspeksi. Dan satunya, tapi Tuhan engkau pun melihat. Bisa karena ini menjadi satu. Dan setiap ini menjadi satu perkataan. Dan Tuhan engkau pun tahu. Tidak bisa diintrospeksi. Yaitu tinggi tidak bisa introspeksi. Dan menjulurkan tangan juga tidak bisa menjamahnya. Tapi tangan Tuhan di atas saya, itu satu keajaiban. Yang bagian 2 ayat 7 ayat sampai 11 itu hubungannya ajaib. Yaitu menghindari Tuhan yang dikenal. Yang pertama, dan sebenarnya Daud ingin pergi untuk melarikan diri. Itu keajaiban yang pengetahuannya ini. Dan sebenarnya akhirnya Daud di dalamnya Tuhan yang mempunyai itu kebebasan pikirannya. Dan terus di dalam dan akhirnya dengan sepenuh hati di bawahnya Tuhan. Sebenarnya bukannya satu boneka yang bisa digerakkan. Sebenarnya Tuhan memahami semua keputusan kita. Sebenarnya Tuhan tidak mengambil satu tali untuk mengikat kita, mengendalikan kita, bagaimana kita berjalan. Sebenarnya kita mesti bertanggung jawab dengan semua apa yang kita ucapkan. Ini kata-kata yang saya ucapkan. Ini yang saya kerjakan. Saya mesti bertanggung jawab. Tuhan memberi kita tuh bebas. Kebebasannya arti dari kebebasan, kamu mesti bertanggung jawab dari semua yang kamu perbuat. Kamu mesti tanggung jawab untuk menghadapinya. Kamu tidak ada kebebasan, maka tidak usah bertanggung jawab ini. Ini ada bagian dari kebebasan ini. Kita ingin bebas. Apakah kita bisa menanggung pertanggungjawaban ini? Apakah kita jatuh dan bangkit berdiri? Sepertinya tidak ada permasa ini. Dan sisa orang lain melihat kita tidak bisa bangkit lagi. Apakah kita mesti bertanggung jawab? Daud mempunyai keajaiban pengetahuan. Dan dia mengenal Tuhan, Tuhan mengenalnya. Dan saya ingin menghindari Tuhan ini. Dan saya berlari kemana pun untuk menghindar dari rohmu dan menghindar wajahmu. Menghindar rohnya Tuhan tidak melihat. Dan seperti udara. Dan bagi kita bertanya pada sendiri, kemana aku dapat menjauh dari rohmu dan kemana aku berlari di hadapanmu. Dan aku lari kemana aku tidak usah untuk bernapas. Dan bagaimanapun kamu juga dalam udara ini. Dan siapapun yang bisa menjauhi dari rohnya Tuhan. Dan juga siapa yang dapat menghindar lari dari hadapanmu. Dari lari dan menghindar. Banyak orang melakukan begini. Dan banyak orang setiap hari melakukan ini. Dia bukannya tidak mengenal Tuhan. Karena dia sangat mengenal Tuhan. Jadi pengetahuan ini memberi tekanan buatnya. Membuat dia tidak tentram. Karena di dalam hatinya sendiri mempunyai pikiran lain. Karena kita ingin terus berlari dalam jalannya kita sendiri. Dan sampai suatu tempat Tuhan tidak di sana. Itu satu pribadi. Jadi Jermannya Francis Thompson. Jadi seorang yang dari abad ke-19 membuat satu puisi. Tapi puisi ini tidak bisa diterjemahkan jadi
bahasa Mandarinnya. Satu-satu mengajar di sekolah Alkitab itu, dan saya menerjemahkannya. Ada 182 bait ya tentang langit, the heavenly hand. Itu di atas langit dan terus mengejar saya. Ayat ke-8, jika aku hendak ke langit, engkau di sana. Jika aku mengenal tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Sebenarnya jalan naik ke langit adalah sangat panjang. Memasuki dunia orang mati juga bukan jalan yang sangat gampang, dan juga tidak berdaya menghindar mukanya Tuhan. Pergi meninggalkan rohnya Tuhan. Jadi sini seperti seekor kelinci menghindar sini dan menghindar sana. Di saat dia berhenti dan akan mendengar semua suara dari langit. Dan sudah jauh, sudah dekat. Dan ini kelinci ini terus berlari lagi. Jadi sini memberitahukan bagaimana menciptakan seekor kelinci menghindari di dalam penangkap ini. Dia adalah anak ini dari keluarga Kristen. Bapaknya adalah seorang dokter, dan bapaknya ingin supaya dia menjadi dokter yang baik. Dan akhirnya tidak begitu lama meninggalkan sekolah. Dan adalah seorang yang penggambar atau puitis yang sangat baik dan terus menulis puisi. Pertama-tama dia merasa tuh menghindar bapaknya, tapi akhirnya dia menyadari dia menghindari Tuhan, dan seumur hidupnya menghindar. Saya berkat lihat langit akhir sampai di fajar, ia terbang seperti fajar dan membuat kami ujung laut. Ya, terus dengan sayap fajar, terbang dengan sayap fajar. Jadi ada satu gambar, ya terbang dengan sayap fajar. Ya, ini pikiran dari orang Ibrani tentang raja, tentang arwahnya meninggalkan rohnya sampai di sayap fajar, sampai di ujung laut. Itu orang yang menawarkan jarak. Ya, dengan mati menghindari Tuhan dan buka terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Dan bagaimana di dalam satu kutub sampai dimanapun juga. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi tidak ada jalan untuk menghindar. Akhirnya berhenti di sana. Akhirnya kelinci ini sampai di suatu tempat kematian, dan juga bagaimana. Dan tanganmu tetap memegang aku. Dan dia tidak berkata tanganmu menangkap saya dan menekan saya, tapi menuntun aku. Seperti aku berlari meninggalkan jalan Tuhan, tapi Tuhan engkau pun tetap melihat. Di dalam hatiku dia satu ini, dan terus juga mencari saya dengan tujuan untuk berlari. Dan setiap pikiran saya engkau pun mengetahuinya. Dan di sini kita melihat seorang pribadi itu melakukan satu permainan, ingin pergi ya menghilang. Seperti seorang ibu melihat seorang anak perempuannya tidak pulang ke rumah, menghilang ya. Dan semalam telepon mencari teman yang dikenal, dan pas anaknya pulang dan ibunya bagaimana, pasti akan marah dengan
galak dan dimarahi dan anaknya pergi lagi meninggalkan rumah dan tidak akan berpikir. Dan di sini pribadi mengatakan terhadap reaksi Tuhan itu tidak dengan begini. Di saat Tuhan bertemu dengan tiga dengan telaten berkata dengan kita, seperti gereja kita berkata tentang kasih karunia Tuhan. Dan itu dulu mengatakan satu yang baik. Ya, sekarang kita mencari domba-domba yang hilang. Kita ketemu dengan domba itu, kita bagaimana? Akan menangkap dia, akan memukulnya. Kamu tidak hanya meninggalkan kelompok dan juga pergi membuat gosip yang banyak yang tidak baik tentang gereja dan banyak melakukan hal yang tidak baik dan terus mengomel-ngomelnya. Dan kamu pikir apakah domba itu akan kembali lagi? Pribadi gambar ini dengan begini, engkau mencari saya dan dengan tanganmu mencari saya dengan penuh hati dan juga ketelatenan mencari saya dengan perlahan supaya saya datang di hadapanmu. Tangan kananmu menuntun aku, memegang aku sampai di dalam kehidupan malam yang dalam kematian. Tidak ada tenaga itu berjalan, tapi engkau menuntun saya. Ayat 11, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Kematian dengan begini, semua juga gelap. Kegelapan akan menutupi. Semuanya tidak ada terang. Dan kegelapan tidak akan bisa menutupi saya. Kegelapan pun tidak kegelapan bagimu dan terang akan seperti siang. Dan juga sepertinya juga kita melihat juga sama. Dan kita tadi berkata tentang mentapis tentang padi dan gabah. Dan kita juga melihat itu saat kita tapis ya. Dan kita di gambar ini sampai di dunia orang mati. Dan semua dunia orang mati dan Tuhan tidak akan mencari kamu. Dan semua itu satu setumpukan seperti apa? Dan seperti banyak orang tumpuk di atas kamu, kamu di bawah. Dan ini semua bisa hilang. Sebenarnya bukan, Tuhan berkata bukan begini. Tidak ada satu bisa menutupimu supaya kamu tidak terlihat. Di dalam pandangan matamu kegelapan juga gelap juga sama. Kamu akan bisa melihat saya. Jadi terhadap pribadi ini pengalaman itu bagaimana? Tidak ada jalan pun berlari. Tidak ada satu sudut pun Tuhan tidak bisa pergi. Kadang kita tutup pintu untuk melakukan satu hal yang tidak ingin orang lain lihat. Tapi kamu pikir apakah Tuhan di situ? Apakah Tuhan bisa melihat saya? Bisa kamu mematikan lampu dengan selimut menutup para kita melakukan satu pekerjaan nista? Apakah Tuhan melihat? Dan di saat itu Tuhan melihat kita melewati mengenal kita di setiap sudut. Dia satu kegelapan. Tapi itu Tuhan tidak tahu kehidupan kita. Tuhan sebenarnya apapun tahu, bukan yang tidak tahu. Tapi yang paling penting ada Tuhan membuat perjanjian dengan kita. Dia melihat saya adalah miliknya. Ini adalah pilihan Tuhan. Tuhan sudah memilih kamu, maka menetapkan kamu. Menetap kamu. Biarpun kamu sampai di mana, Tuhan akan mencari kamu. Saya ingat satu kata. Dan saya dengan
telinga saya sendiri mendengar orang ini berkata dengan saya. Di saat hubungan saya sangat tidak baik. Dan saya mati, orang pun juga tidak tahu. Kamu juga tidak tahu saya kemana. Tapi Tuhan pun tahu. Ya, suatu misalnya pasir dan ditiup angin, dan pasir itu pun tidak tahu dia akan jatuh kemana. Dan Tuhan juga menetapkan kamu jatuh kemana, Tuhan pun tahu. Dan di atas kamu berapa banyak pasir menutupi kamu, tapi Tuhan juga melihat. Karena Tuhan menetapkan kamu, Dia mengenal kamu. Tuhan melihat kita. Ini ada pikiran dari Daud, ini adalah doa Daud. Dan dia mengenal Tuhan, Tuhan mengenalnya. Dan dia tahu Tuhan tahu. Dan dia tetap ingin pergi melarikan diri. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, kita melihat Mazmur ini, kita akan tahu. Yesaya ini diberikan dalam kematian, di dalam kegelapan yang besar. Dan kita masuk di tema ketiga, 13 ayat 13 sampai 18. Seperti kembali di mana Tuhan membuatnya dari awal permulaan. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. Di pemilihan ini karena di dalam kandungan sudah terlihat. Tuhan dengan ini menentukan Daud pribadi. Bukan hanya Tuhan yang buat perjanjian, tapi Tuhan yang mencari kita. Dari awal sudah mengenal kita. Pribadi aku bersyukur padamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat. Dan semua kehidupan, seluruh hidup saya dengan bersyukur. Di dalam kehidupan dunia ini, hidup sekalipun dia berterima kasih. Dan apapun kebuatanmu, saya pun menyadarinya. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Engkau membuat saya ada hikmatnya. Dan kata-kata ini kita juga mesti berkata pada diri sendiri. Dan hati kita bagaimana berkata pada Tuhan. Karena kejadianku ada istimewanya. Dia membuat saya ada satu tujuannya. Dan sekarang hatiku sangat memahami. Maka Tuhan membawa saya ke dunia ini ada satu tujuannya. Dan dengan simpel berkata, dan saya menjadi hadiah bagi dunia ini. Untuk mempersembahkan dunia ini. Sebenarnya ini tidak pernah membuka hadiah ini. Kita juga tidak tahu tuh dalam hadiah ini dalamnya ada apa. Dan juga tidak berterima kasih karena hadiah ini. Jika sendiri juga tidak bersedia membuka hadiah ini, maka hadiah ini tidak bisa diberikan pada dunia ini. Dan juga tidak berdaya bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Jadi saya mesti dengan benar-benar mengenal diri saya. Bagaimana Tuhan membuat saya. Bagaimana Tuhan membuat keinginan hati Tuhan membuat saya. Dan bagaimana kita memeluk kehidupan kita. Dan dengan kehidupan kita berterima kasih. Dan ini ada pujian terbesar bagi Tuhan. Yaitu kehidupanmu terhadap Tuhan atau kesaksian yang besar. Karena waktunya tidak, ya ada
Atau makanya ayat 15 sampai seterusnya, dan saya tidak akan terus bahasnya karena terus berjalan dan kita tuh melihat tuh dalam kegelapan kita melihat, dalam kegelapan engkau melihat saya, di dalam engkau buat saya ini, dan engkau membuat, dan engkau tidak tertutup dalam bagaimana melihat saya. Apa yang kamu tentukan ini semua pun sudah ditulis. Ya, besok sebenarnya Tuhan sudah menulis. Dan kehidupan kamu sampai seterusnya, dan Tuhan sudah menulisnya. Bagaimana engkau berjalan dan berbalik, dan Tuhan pun sudah tahu. Apakah yang berbalik itu kita memuji atau mengeluh, juga Tuhan tahu. Berbalik itu apakah menyesal atau berterima kasih, bersyukur, Tuhan pun tahu. Dan apakah kalian tahu banyak orang yang berada sampai akhir, dan kehidupan banyak rasa menyesal karena banyak tidak diselesaikan dan sampai akhir. Dan kita apakah berada di dalam terang, dan Tuhan pun tahu setiap langkah kaki kita, semua di dalamnya. Pribadi pun berkata, pikiran pun sangatlah berharga. Seumur hidup kita di dalam Tuhan, jadi dalam seumur hidup kita tuh satu-satu. Jadi seumur hidup pun kita melihat itu satu pikirannya, setiap hari pun memuji dan berterima kasih. Dan pikiran ini adalah sangatlah mahal. Dan ini terhadap kita, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Dan dengan ini mengenal ketentuan Tuhan. Dan apakah kita terus meninggalkan Tuhan? Apakah kita tetap menentukan semua ketentuan Tuhan? Dan Tuhan melihat kita berjalan meninggalkan. Dan Tuhan akan membuat satu tanda siram bagaimana apa ketentuan jalan hidup kita sudah ditulis. Dan kita, apakah kita terus berjalan dalam ketentuan ini? Jangan merasa berpikir satu jalan yang sudah ditentukan. Dan semua pikiran berapa banyak. Tuhan sebab itu banyak tuh ketentuan. Dan seperti kita dalam perumpamaan, dalam bagaimana kita main catur dengan orang yang sangat hebat. Walaupun kita bagaimana memain catur ini, jalan kita bagaimana, tapi dia akan tahu bagaimana langkah selanjutnya. Dia pasti akan menang. Tapi pikiran Tuhan itu sangat mahal. Dan langkah selanjutnya apa yang kamu pilih, Tuhan pun tahu akan menjamu. Pikiranmu sangatlah istimewa, sangatlah berharga. Akan lebih banyak. Dan saya akan bersama denganmu. Dan ini ayat 18 sampai akhir. Dan pribadi berpikir. Dan orang yang pribadi ini berkata sampai di laut yang paling tinggi, sampai di dunia orang mati. Dan dia berpikir juga tidak bisa meninggalkan Tuhan. Dan hanya berpikir kembali lagi bagaimana di saat mereka dalam kandungan ibuku. Di saat Tuhan membentuk kita, Tuhan sudah mengenal saya. Seumur hidup saya, bisa saya bangkit dan memahami. Dari dunia orang mati bisa melewatinya.
dan apa yang kamu akan lihat. Saudara-saudara semua, apa yang kamu akan lihat? Di saat engkau bangkit, engkau akan melihat apa? Pribadi ini berkata melihat Tuhan. Tuhan tetap bersama dengan saya. Saat engkau bangun, sadar apa yang ingin kamu lihat. Pribadi ini berkata, Tuhan, engkau tetap bersama dengan saya. Dunia orang mati tidak bisa menghalangi kasih-Mu terhadap saya. Terhadap engkau mengenal saya dan juga tetap tahu engkau Tuhan ada Tuhan saya. Dan kalian juga boleh berkata Tuhan ingin menghindar Tuhan dan mengelilingi satu lingkaran yang besar. Dan akhirnya sampai di sini. Tuhan, engkau mengasihi saya. Engkau tidak ada satupun yang tidak engkau tahu. Di saat saya bangun sadar, engkau Tuhan tetap bersama dengan saya. Akhirnya menghadapi dengan sama ini dan berdoa. Ayat 19 sampai 22 dengan pribadi ini berkata ada kebencian ini. Kenapa dia ingin menghindar? Karena tidak bisa melewati dari hatinya yang paling dalam. Sampai yang ayat terakhir ini. Akhirnya bisa melari keluar dan serahkan pada Tuhannya. Dan kata Tuhan, kau pasti akan membunuh orang yang jahat ini. Semua orang fasik ini untuk menjauh daripadaku. Saya kira tidak tahu di saat itu Daud dalam suasana apa. Apakah mungkin diubur dan oleh Absalom? Apakah sudah mengambil satu keputusan yang salah dan sudah menanggung semua ini, membuat ini kerajaan ini pecah dan membuat banyak orang karena dia mengalihkan banyak darah yang orang tanpa dosa. Karena ingin mendapatkan istrinya orang dengan memakai tangan orang membunuh Yulia. Jadi setiap nubuat dari Nathan itu selalu dalam kehidupannya. Jadi dia merasa tidak ada jalan keluar lagi. Sampai kehidupannya yang terakhir dan berbalik dan tidak bisa menghindar Tuhan. Dan sekarang dia datang di hadapan Tuhan dan memohon pada Tuhan untuk membersihkan orang yang jahat ini. Dan musuhnya itu telah menista namamu, membenci engkau. Dan ini bukannya musuhnya Daud. Telah membenci namamu. Dan kita melihat Saul ada orang ini. Di saat Saul pergi untuk mencari wanita peramar, wanita ini tidak berkata, tuh saya tidak berani memanggil Allah. Karena Raja Saul itu sudah berdeklarasi tidak boleh bangsa Israel lagi untuk melakukan ini. Dan ingatlah dengan Saul, dengan Tuhan yang hidup, kamu tidak akan dihukum. Dan pemanggil Allah itu bertanya pada Saul, saya mesti bangun memanggil Allah siapa? Dan Saul berkata memanggil Allahnya Samuel. Dan di saat pemanggil Allah ini tahu kalau itu adalah Saul. Dan Saul berkata dengan namanya Tuhan, kamu tidak usah bertanggung jawab semua apa yang terjadi. Memakai nama Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Tapi dia tidak memakai namanya Tuhan. Orang ini dengan begini datang menyerang Daud, membenci Daud. Dan Daud
berkata, orang membenci engkau, ya Tuhan, aku akan menjemput dengan bangkit benci dengannya. Aku terus aja bangkit melawan mereka menjadi musuh. Dan berkata dengan kebenciannya dikeluarkan. Tapi Tuhan sendiri engkau yang melakukannya. Engkau akan membunuh orang jahat ini. Kebencian ini diserahkan dalam tangan Tuhan. Dia tidak ingin berjalan-jalan yang tidak dengan jalannya Tuhan. Jadi keadilan ini diserahkan dalam tangan Tuhan dari dalam doa ini. Dan kembali dalam berdoa. Tuhan memohon engkau mengintervensi dengan hati saya dari awal dan berkata, Tuhan, engkau telah menyelidiki aku dan jalan-jalan yang sangat panjang sampai di sisi ini. Dan sekali lagi memohon pada Tuhan, engkau masuk di dalam saya. Penetrate into me. Engkau tahu dalam keadaan pikiranku. Engkau menyelidiki dengan pikiran-pikiranku. Engkau tahu dalam kebencian dalam saya. Dan ini semua pun saya serahkan padamu. Di dalam kau melihat dalam hati saya apa yang dia kerjakan ini, supaya engkau menyelidikinya, supaya saya menuntut saya dalam jalannya Tuhan. Apakah dalam jalan ini ada dalam jalan kematian ini? Kita tidak tahu. Semua ada pikiran ini. Dia ingin ada cari suatu tempat untuk bisa meninggalkan Tuhan. Tapi dia akhirnya sadar kalau tidak berdaya. Tuhan bukannya hanya mengenalnya, dan dia juga tahu kalau Tuhan yang menciptakannya. Dan apapun yang jalannya dan pikirannya Tuhan pun tahu. Dalam tema firman masuk ini kamu memberi tema apa? Dan saya merasa beberapa poin sangatlah penting. Tuhan ada menyelidiki kita dan mengenal kita. Atau suatu pengetahuan yang ajaib. Mengenal Tuhan ini ada Tuhan yang mengenal saya. Saya waktu yang belum saya lewati, kamu terus mengetahuinya. Matamu juga melihat. Memohon Tuhan memberkati firman-Nya. Seperti pasir juga berapa banyak. Semua pun juga tertata rapi. Tuhan, kami datang memuji-Mu. Suatu ada kebersamaan. Saya datang di hadapan-Mu. Memberikan terima kasih saya dan mempersembahkan pujian. 你已经检查了我坐下，我起来，你都已晓得。我行路，我躺卧，你都细察。你也深知我一切所行。主耶和华。主耶和华，你已经检查了我坐下，我起来，你都已晓得。我行路，我躺卧，你都细察。你也深知我一切所行，我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上，这样奇妙，
手，也必引导我。主耶和华，你已经鉴察了我。我坐下，我起来，你都已晓得。我心如我躺卧，你都细察。你也深知我一切所行。我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，使我不能参透。你的至高，你的尊贵，使我永远不能舍弃。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？躲避你的面。我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。天父爸爸，我哋多謝你。 Allah Bapa, kami berterima kasih. Yesus, kami berterima kasih karena Engkau sudah memilih kami. Terima kasih kamu mengenal kami, setiap kami. Hati kami seluruhnya mengasihimu. Di dalam kejadian pembuatan, Engkau sudah mengenal kami. Sebelum kami datang ke dunia ini, Engkau sudah menciptakan kami. Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Tuhan Yesus, hati kami mengasihimu. Engkau penciptaanmu, pemilihanmu sangatlah ajaib. Terima kasih Yesus, Engkau mengenal kami. Engkau mengenal semua pikiran kami. Engkau mengenal kami, apa yang belum kami katakan Engkau sudah tahu. Dan setiap kali saya tahu terhadap kasih kami, setiap ini Engkau mengenal kami. Kami mengucap terima kasih, dan juga semua saudara-saudara ini. Dan mari kita bersama muka kita berterima kasih pada Tuhan kita. Tuhan Yesus, untuk terima kasih untuk pemilihan-Mu, kasih karunia-Mu, dan terima kasih kami sampai di mana Engkau bersama dengan kami. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami terima kasih dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang dengan datang menuntun kami. Engkau yang Tuhan menuntun, dan kami berjalan dimanapun juga menghindari wajah-Mu. Kami sampai di langit dan juga di bumi, Engkau pun di sana. Bahkan kami dalam dunia orang mati, Engkau pun di sana. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Engkau adalah Tuhan yang menuntun dan mengasihi. Tuhan yang mengasihi kami. Kami datang berterima kasih. Tuhan Yesus, saudara-saudara semua, mari kita duduk. Dan juga saudara-saudara yang di online, mari kita berteduh. Mari kita merenungkan kembali kita dengan hubungan kita dengan Tuhan. Di saat di dalam kesulitan, kadang-kadang kita suka merasa Tuhan tidak peduli dengan kita. Kita di dalam keadaan
yang tidak baik, dan kita bertanya, Tuhan Engkau di mana, Engkau pergi kemana? Dalam hati kita kadang merasa tertekan dan kesulitan dan merasa Tuhan tidak melihat, membimbing kita. Dan hati kita serahkan pada Tuhan, dan kita berbicara pada Tuhan tentang hati kita, tentang kesulitan hati kita, dan kita berkata kepada Tuhan. Kan kita berpikir kembali hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Engkau mengintrospeksi diri kami dan tahu bisa kami berjalan dan duduk dan bangkit, Engkau pun mengetahui. Ketika saya berjalan dan saya lapar, Engkau pun mengetahuinya. Engkau juga tahu apa yang saya kerjakan. Tuhan, Engkau apapun mengetahui tentang kami. Tapi kami tidak mengenal diri sendiri. Kami tidak memahami isi hati kami yang paling dalam. Kita menghadapi banyak hal, tidak pernah menjamah perasaan diri sendiri. Kadang kami menolak karena semua apa yang kami pikirkan seperti yang Tuhan Engkau pikirkan berbeda. Tuhan, kami menghadapi kesulitan. Pikiran hati kita tahu Engkau ingin kami melakukan apa, tapi hati kita tidak bisa melakukannya. Maka kita menghindari. Biarpun hari-hari juga tetap berlalu dengan begini, dan bagaimana kita tidak berani menjamah isi hati kita yang paling dalam. Kita menghindar kebenaran, kenyataan yang dalam keadaan diri kita yang sebenarnya. Kita melakukan banyak keputusan yang salah. Menghadapi semua tanggung jawab kita tidak berani menghadapi sendiri. Kita hanya memilih untuk menghindar, melarikan diri lebih tambah jauh. Tuhan, inilah keadaan kami yang sekarang ini.
Untuk menjamah isi hati kita yang paling dalam pun kita tidak berdaya. Kita menghadapi permasalahan ini, menghadapi semua ini, kita memberontak. Tuhan, Engkau pun tahu, Engkau pun dengan teliti meneliti, tapi kami memilih jalan yang tidak baik. Roh Kudus, Engkau depan berakas mengelilingi kami, menjamah dalam diri kami. Kami jalan dimanapun tidak bisa menghindari roh-Mu. Kami jalan dimanapun menghindari wajah-Mu. Tuhan, kami tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Kami dengan nyata untuk menghadapi diri kita sendiri. Tuhan, kami dengan tidak berdaya, tidak pernah peduli dengan kekudusan-Mu, tidak peduli dengan kasih Kamu, tidak ada pohon kehidupan dari-Mu. Dan kami tidak ada kasih karunia dari-Mu. Dan kami tidak berdaya untuk bersabar dan kasih karunia. Tapi Tuhan, kami tetap mau berterima kasih padamu di saat kami benci pada diri sendiri. Apa yang telah kita perbuat, kita merasa menyesal. Tapi Tuhan, Engkau berkata pada kami adalah suatu hadiah. Tuhan, tapi Engkau memilih kami sebagai suatu hadiah. Sebab kami tidak ingin diri sendiri. Tapi Tuhan, Engkau berkata kami adalah suatu hadiah. Tuhan, ini adalah kasih karunia yang betapa yang besar. Betapa besarnya penglihatan. Tuhan, pikiran-Mu terhadap kami betapa besar. Jumlah betapa banyak kami menghitung. Lebih banyak daripada pasir di laut. Di saat saya tidur, Engkau bersama dengan kami. Tuhan, kami berterima kasih. Dan saya mendengar Tuhan berkata pada kalian, anakku, Engkau adalah yang sangat saya kasihi. Bukan hanya saya menaruh di suatu tempat. Aku akan memberkati di dalam keluargamu. Saya adalah kamu yang satu hadiah yang berikan padamu. Kamu adalah hadiah yang saya berikan pada perusahaanmu. Kamu adalah hadiah yang diberikan dalam satu anggota selmu. Kamu juga di dalam gereja adalah Tuhan yang memberikan kamu sebagai hadiah. Anakku, saya tahu kesulitanmu.
Saya tahu isi hatimu yang paling dalam, yang dalam kesulitan. Tapi Tuhan hari ini mengurapi kepalamu. Anakku, engkau adalah hadiah yang saya berikan pada setiap orang. Pemilihan Tuhan tidak pernah menyesal. Di saat permulaan penciptaan, anakku, engkau sudah terpilih. Di saat ini, engkau duduk di sini, mendengarkan renungan pagi ini. Dan Tuhan sekali lagi berkata padamu, anakku, saya memilihmu. Letakkan semua pemikiran ini dan juga semua beban ini, firman Tuhan bisa sampai di dalam isi hati kita yang paling dalam. Dan kita kadang tidak tahu isi hati dunia, isi hati kita. Tapi Tuhan tahu. Firman Tuhan di saat ini akan masuk di dalam dunia isi hatimu yang paling dalam, membantumu, menyuruh musuhmu tidak datang lagi untuk menekanmu. Dan terus Tuhan terus bagaimana menjaga kita, mengenang kita, tahu pikiran hati kita, supaya kita menjamah hati kita dan berkata dengan hati kita. Dan saya ingin kalian tuh membuka mulut untuk memberkati hati kita. Hati kita mesti kuat. Hati kita Tuhan akan menjamahmu. Hatiku, engkau tahu pikiran Tuhan, hatiku. Tuhan sudah memilih, Tuhan telah memilih kamu. Dan kita bersama-sama kamu memberkati di kita. Kita ada suatu hadiah. Mohon Tuhan dengan datang mengambil semua kepahitan, semua yang dari Tuhan itu taruh dalam hati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan lagu pujian ini. saudara semua, mari kita bersama berdoa.
Allah Bapa, kami berterima kasih. Engkau dari awal mengenal kami. Dari mulut kami yang belum kami keluar, Engkau sudah mengetahui. Engkau depan belakang mengiringi kami. Engkau menjamah dalam diri kami. Engkau ada Tuhan yang membuat perjanjian dengan kami. Tapi sebenarnya kami tidak tahu kapan kami sudah membuat perjanjian dengan kamu. Dan kami kadang berpikir kamu dengan seorang sendiri dalam membuat perjanjian ini, bisa melakukan perjanjian ini. Dalam perjanjian ini kami sendiri tidak bisa menanggungnya, dan Tuhan Engkau berdiri di posisi kami, membuat kami untuk menanggung. Engkau Tuhan yang buat perjanjian ini. Tuhan Engkau yang buat perjanjian dengan kami ini. Bukannya kami bagaimana datang untuk perjanjian ini. Engkau ada sangat ajaib. Engkau membentuk satu keajaiban. Kehidupan kami sudah terus dalam buku kehidupan-Mu. Kami berterima kasih padamu. Saudara-saudara semua dalam nama Tuhan Yesus memberkati kalian. Engkau menjadi suatu hadiah. Engkau adalah Tuhan ciptakan. Engkau akan diberikan pada dunia ini. Engkau buka hadiah ini. Dengan berani membuka hadiah ini. Hadiah ini ada satu isi hati. Mengenal diri kita sendiri sebagaimana Tuhan mengenal engkau. Untuk membentuk kehidupanmu, taruh di dalam tangannya Tuhan. Menjadi hadiah orang lain. Menjadi hadiah dalam keluargamu. Menjadi satu hadiah bagi Hong Kong. Mari kita bersama bangkit. Mendapatkan hadiah ini di Hong Kong dan di dunia dalam pemberontakan ini. Biar kehidupan kita menjadi suatu hadiah. Tuhan Engkau bersama dengan kami. Amin.